9 anak berusia belasan tahun dilaporkan menjadi korban penyanderaan oleh kelompok bersenjata di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kasus ini menjadi perhatian karena para korban masih tergolong anak-anak. Mereka dilaporkan berada dalam situasi penyanderaan bersama warga lainnya di tengah konflik bersenjata yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Yang semakin memprihatinkan, salah satu korban disebut sedang dalam kondisi hamil muda. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana konflik bersenjata di Papua tidak hanya berdampak kepada aparat keamanan atau kelompok yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga menyeret masyarakat sipil, termasuk anak-anak. Informasi mengenai penyanderaan 9 anak tersebut disampaikan dalam perkembangan situasi keamanan di distrik Jila. Hal itu dibenarkan Kapolres Mimika, AKBP Alfredo Rumbiat. Ia membenarkan adanya insiden penyanderaan yang menimpa 9 warga sipil tersebut. Para korban disebut berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian dan perlindungan. Penyanderaan terhadap warga sipil kembali menambah panjang persoalan keamanan di Papua Tengah. 9 anak yang menjadi korban disebut masih berusia belasan tahun. Usia mereka membuat kasus ini memiliki dimensi berbeda dibandingkan penyanderaan yang melibatkan orang dewasa. Anak-anak seharusnya berada dalam lingkungan yang aman untuk tumbuh, mendapatkan pendidikan, serta menjalani kehidupan tanpa ancaman kekerasan. Namun dalam kasus di distrik Jila, mereka justru berada di tengah situasi konflik dan menjadi korban penyanderaan. Kondisi tersebut juga menjadi semakin serius karena terdapat korban yang disebut mengalami kehamilan di usia muda. Kehamilan tersebut menunjukkan bahwa dampak penyanderaan tidak berhenti pada hilangnya kebebasan para korban. Ada persoalan kemanusiaan yang jauh lebih panjang, terutama berkaitan dengan kondisi fisik dan psikologis korban anak. Distrik Jila merupakan salah satu wilayah di Papua Tengah yang menghadapi persoalan keamanan akibat aktivitas kelompok bersenjata. Dalam situasi seperti itu, masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kapan konflik terjadi, kemana harus melarikan diri, ataupun bagaimana melindungi diri ketika kekerasan terjadi. Anak-anak bahkan memiliki risiko yang lebih besar. Mereka dapat kehilangan akses terhadap pendidikan, terpisah dari keluarga, mengalami trauma dan menghadapi ancaman terhadap keselamatan fisik. Karena itu, kabar mengenai 9 anak yang menjadi korban penyanderaan menjadi perhatian serius. Terlebih terdapat korban yang disebut sedang hamil muda. Kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penyelamatan dan pemulihan para korban akan dilakukan. Jika korban berhasil dievakuasi, mereka tidak hanya membutuhkan tempat yang aman. Mereka juga membutuhkan pendampingan psikologis, layanan kesehatan serta perlindungan khusus karena sebagian korban masih berusia anak-anak. Bagi korban yang mengalami kehamilan, kebutuhan medis tentu menjadi persoalan tambahan yang tidak dapat diabaikan. Pemulihan korban penyanderaan membutuhkan waktu. Trauma akibat berada dalam ancaman kekerasan dapat meninggalkan dampak panjang, terutama bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan. Karena itu, penanganan kasus ini tidak cukup hanya berorientasi pada pembebasan sandera. Keselamatan korban setelah mereka berhasil keluar dari situasi penyanderaan juga harus menjadi perhatian. Kasus penyanderaan warga sipil di distrik Jila kembali menunjukkan kompleksitas persoalan keamanan di Papua. Konflik bersenjata tidak hanya menghasilkan korban jiwa. Dampaknya dapat berupa pengungsian, terganggunya aktivitas masyarakat, terputusnya akses pendidikan dan kesehatan, hingga munculnya korban penyanderaan. Ketika yang menjadi korban adalah anak-anak, persoalan tersebut menjadi semakin serius. 9 anak belasan tahun kini menjadi bagian dari catatan panjang konflik di Papua Tengah. Di tengah situasi tersebut, perhatian utama tentu tertuju pada keselamatan mereka. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap eskalasi konflik di wilayah sipil selalu membawa konsekuensi kemanusiaan. Dan ketika anak-anak ikut menjadi korban, persoalannya bukan lagi sekadar keamanan. Ini menyangkut keselamatan generasi yang seharusnya tumbuh jauh dari kekerasan.